Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ikhlasal mukinin wa murafaqatal abrar واستحقاق حقائق الإيمان والغنيمة من كل خير والسلامة من كل إثم ووجوب رحمتك وعزائم مغفرتك إنك يا مولانا سميع الدعاء. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbul Alamin yang senantiasa masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman, sehingga kita mampu istiqamah di atas ketaatannya, menempuh jalan yang lurus, yang di jalan lurus yang ini, ya, sehingga pada pagi hari kita dapat berkumpul kembali dalam rangka meneruskan bacaan kita, menelaah dan memahami dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya ini, ya. Dan tentunya selawat serta salam terlimpah curah kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, ya, itu Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita tergolong menjadi umat beliau, umat yang selalu diharapkan beliau, dan diperkenankan pula kita untuk masuk ke dalam telaga hautnya dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ya ikhwah, bahwasanya kemarin kita telah membaca tuntas hadis yang pertama, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Baik. Ya. Dan kita pun telah mengi'rabnya, telah mengi'rab kata-kata yang ada pada hadis pertama ini, hadis terkait pentingnya niat dan mengikhlaskan amalan. Gitu ya. Maka kita akan lanjutkan sedikit faidah dari hadis pertama ini. Nah, jadi ini kan warnanya merah, ya. Jadi yang warna merah ini disebut, ya, matan hadisnya. Nah, yang merah ini disebut sebagai matan hadisnya. Sedangkan yang warna hitam ini hanya sanadnya, ya, warna hitam sanadnya. Qala sami'tu, ya, siapa yang mengatakan sami'tu? Umar bin Khattab, yaitu Abu Hafs, ya, Amirul Mukminin. Beliau mendengar Nabi mengucapkan kalimat innamal a'malu binniyat seterusnya. Lalu, ya, ini periwayatannya diriwayatkan oleh dua imam hadis besar, ya, al-muhaddisin imama. Nah, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, catatan tentang hadis ini yang pertama, ya. Hadis innamal a'malu binniyat, ini merupakan salah satu hadis-hadis yang menjadi inti ajaran Islam, ya, yang menjadi inti dari ajaran agama Islam.
Hadis ini menjadi inti dari hadis-hadis yang menjadi apa? Ajaran agama Islam ya. Hadis ini menjadi apa? Salah satu dari hadis-hadis ya yang menjadi inti dari ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i ini guru dan murid, keduanya merupakan imam mazhab dari yang empat ya. Mengatakan di dalam hadis tentang niat ini yang lafalnya berbunyi innamal a'malu binniyat seterusnya sampai ila ma hajara ilaih ini mencakup sepertiganya ilmu. Nah, ya, mencakup sepertiganya ilmu. Jadi hadis innamal a'malu binniyat dikatakan oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i di dalam hadis ini, di dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiganya ilmu. Kenapa demikian? Sebab yang pertama adalah bahwa perbuatan seorang hamba itu terdiri dari perbuatan hati, ya. Amalul qalbi, ya, terdiri dari perbuatan hati. Lalu terdiri pula dari yang namanya amalul lisan, perbuatan lisan. Dan yang terakhir yaitu amalul jawarih, ya. Amalul jawarih, perbuatan anggota badan. Jadi perbuatan seorang hamba itu ya melingkupi tiga hal, yaitu perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Nah, di mana letak niat? Sedangkan niat merupakan salah satu bagian dari ketiga unsur, ya, ketiga lingkup tadi, ya, terkait perbuatan si hamba, yaitu perbuatan hati. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwasanya beliau mengatakan, hadis ini mencakup 70 bab dalam fikih. Ya, hadis innamal a'malu binniyat mencakup 70 bab dalam fikih. Sejumlah ulama bahkan ada yang mengatakan hadis ini merupakan thuluthul Islam, sepertiganya Islam. Nanti ada hadis-hadis yang menjadi inti daripada ajaran agama Islam, ya, di antaranya adalah hadis ini. Nanti ada hadis yang lain. Nah, kita juga kemarin telah membahas asbabul wurud, ya. Asbabul wurud, sebab datang dan terucapnya hadis ini dari lisan Rasul, ya, yaitu karena apa? Adanya seseorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk menikahi seorang perempuan yang dahulu namanya disebut oleh para ulama Ummu Qais, ya. Nah, di sini pemuda yang hijrah dari Mekah ke Madinah berarti niatnya beda. Bukan untuk mengambil keutamaan hijrah, mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, melainkan untuk tujuan dunia. Nah, ya, maka orang kemudian dikenallah dengan sebutan muhajir Ummu Qais, gitu. Nah, jadi Nabi kita Muhammad SAW mengisyaratkan kenikmatan dunia. Yang pertama dunia itu sendiri beserta isinya, dan imro'ah ini bagian daripada isi dari dunia tersebut. Ya. Maka kandungan hadis yang kita bisa simpulkan dan kita bisa dapatkan, yang pertama, annahu la amala illa biniyatin, bahwasanya tidak ada amalan kecuali dengan niat. Wa annal a'mala, ya, dan sesungguhnya amalan-amalan itu mu'tabaratun, dia itu dianggap biniyatiha, dengan niatnya, ya. Jadi suatu amalan perbuatan itu teranggap dengan niatnya, karena innamal a'malu binniyat, tiada lain sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa annal insana yu'jaru, ya,
atau yu'zaru bihasabi niyatihi. Sesungguhnya seseorang yang melakukan amalan perbuatan diberikan pahala atau dia diberikan hukuman sesuai dengan diberikan balasan ya sesuai dengan niatnya gitu. Dan dikatakan kemarin oleh Syekh Saimin ya. Nah, tatkala menjelaskan hadis ini, jadi amalan-amalan yang dimaksud ya, ini adalah amalan-amalan yang diperintahkan, amalan-amalan yang disyariatkan. Adapun amalan yang sifatnya atarku meninggalkan, contohnya seperti membersihkan hadas ya, membersihkan najis, ini tidak diperlukan niat. Jadi tanpa niat pun ya itu bisa teranggap perbuatan meninggalkan hadas tadi. Ya. Lalu kesimpulan atau faedah yang kedua yang bisa kita dapatkan, annal a'mala, bahwasanya amalan itu ya bihasabi ma takunu wasilatan lahu, sesuai dengan wasilahnya, sesuatu yang menghantarkannya ya. Nah, jadi bisa mengubah sesuatu yang mubah ya. Faqad yasbihu asy-syai'u al-mubahu fil asal ta'atan idza nawa bihi insanu khaira gitu. Jadi sesuatu yang sifatnya mubah ya, mubah itu dianjurkan, dianjurkan saja namun tidak diberikan pahala kalau kita melakukannya. Meninggalkannya pun ya tidak diberikan dosa, itu mubah ya. Nah, perkara-perkara mubah itu seperti apa? Makan, minum, ya kan? Itu perkara mubah. Nah, bagaimana perkara mubah itu bisa mendatangkan pahala jikalau ya seseorang itu ya, nawa dia meniatkan makan itu untuk tujuan ibadah kepada Allah gitu. Ya, kal akli wasyarabi, seperti makan dan minum, idza nawabihi, jikalau dia meniatkan dengannya tadi ya untuk apa? Agar dia bertakwa kuat ya kan? Ya, maksudnya agar dia kuat alal ibadah, untuk melakukan ibadah. Maka akan menjadi apa? Pahala dia makan. Lalu yang ketiga, wujubu ikhlasin niyati lillah. Wajibnya kita mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan niat karena Allah, kepada Allah. Gitu ya. Nah, di sini kan dicontohkan ya. Bahkan bukan hanya dicontohkan, pada awal-awal beliau mengatakan ya, Nabi kita Muhammad SAW, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih." Maka barang siapa yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya itu hijrah untuk Allah dan Rasulnya pure, murni. Maka kalau sudah untuk Allah, tidak ada tujuan yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala ya, kebaikan. Nah, ya. Lalu mengikhlaskan niat. Ikhlas. Ikhlas itu apa? Pengertiannya. Pengertian dari ikhlas itu adalah tasfiyatul qalbi ya, min iradati ghairillah, yaitu membersihkan hati dari keinginan kepada selain Allah ya. Membersihkan, mensucikan ya hati kita dari keinginan kepada selain Allah. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu minal amal, tidak menerima dari amalan kecuali ma kana khalisan liwajhihi ya, kecuali amalan tersebut itu khalison, ikhlas murni, liwajhihi, untuk mengharapkan wajahnya, untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu yang keempat, annal ya
Yang keempat itu adalah fadlul hijrah, ya, keutamaan hijrah, keutamaan hijrah. Hijrah itu apa? Hijrah, ya. Hijrah itu secara bahasa dia intikal, ya, berpindah. Nah, maka al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam. Itu hijrah. Ya, berpindah dari negeri yang penuh dengan kekufuran dan kesyirikan ke negeri yang penuh dengan cahaya keislaman. Gitu. Nah, jadi hijrah juga kita meninggalkan sesuatu, berpindah dari tempat yang buruk, dari perilaku yang tak sesuai dengan norma-norma Islam, berpindah kepada perilaku yang sesuai dengan norma-norma Islam. Nah, lalu yang kelima, ya, faedah yang kelima, at-tahdhiru min iradati dunya bi'amalil akhirah. Ini sangat penting sekali. Peringatan dari keinginan kepada dunia dengan amalan akhirat, ya. Jadi ini sebuah teguran, ya. Hadis ini teguran bagi orang-orang yang dia beramal dengan amalan akhirat, dengan amalan yang disyariatkan oleh Allah, namun niatnya jelek, ya, niatnya untuk dipuji, ya, oleh orang-orang di sekitarnya. Maka aghradud dunyawiyah, tujuan-tujuan, ya, dunia ini, ya, akan menyempitkan hatinya saja jikalau dia meniatkan untuk dunia tersebut, ya. Tujuan dunia tetap, niatnya itu harus karena Allah Subhanahu wa taala, harus berkaitan dengan apa? Agama. Nah, yang terakhir yaitu apa? Yang terakhir di antara komponen pembelajaran yang sangat bermanfaat, ya, minal wasair ta'limiyati an-nafi'ah, itu dorbul amsal. Dorbul amsal, memberikan contoh. Ya, Nabi itu sebaik-baiknya murabbi, sebaik-baiknya muallim, sebaik-baiknya pendidik. Ya, beliau memberikan contoh. Contohnya apa? Wa man kanat, ya. Beliau katakan wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, yang hijrahnya itu untuk dunia yang diinginkannya, wa imra'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin dia nikahi. Ini contoh ketika niatnya itu berpaling bukan karena Allah. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman, karena dia merupakan pekerjaan hati. Dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Diamalkan dengan perbuatan. Ya. I'tiqad fil qalbi, ya kan, qaulun bil lisan, nah, dan amal bil jawarih. Ya. Semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah, jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Nanti yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan adalah niat. Ya. Baik. Nah, hadis ini adalah hadis yang ringkas, ya. Bahwa di awal kita telah dapatkan dari perkataan Umar Sami'atu ini, bahwasanya Umar mendapatkan hadis ini langsung dari Nabi bila wasitatin, tanpa perantara. Ya. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar saja, langsung dari Rasulullah SAW. Padahal hadis ini sangatlah penting sekali. Ya, meski demikian, Syekh Utsaimin menjelaskan, walaupun hadis ini singkat, akan tetapi banyak sekali syawahid-syawahid, ya, yang mendukung. Di antaranya syawahid itu adalah Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat wa ma tunfikuna illa batigha'a wajhillah. Ini di surat Al-Baqarah, ya. Ini menjadi penguat atas hadis ini, ya.
Dan janganlah wa matunfikuna, kalian itu berinfak kecuali ya melainkan karena mencari keridhaan Allah ya. Ibtigha'a wajhillah. Silakan dilihat nanti di surat Al-Baqarah ayat 270-an. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun juga berfirman di surat yang lain, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana ya. Di surat Al-Fat ini, di surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Nabi itu asyidda'u 'alal kuffar. Ya, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Maksudnya, ya, tingkat kasih sayang orang-orang beriman kepada kafir ini ya tidak mengalahi tingkat kasih sayang mereka kepada orang-orang yang beriman. Begitu. Jadi harus ada pembedaan. Karena orang-orang kafir ini biarpun ramah ya, tetap dialah musuh Allah. Mereka itu musuh Allah, mengatakan salisus salasah ya. Mengatakan Allah ini Rabb, Tuhan ya, satu dari yang tiga. Ya, ketika kita bermuamalah dengan mereka ya muamalah dengan biasa saja begitu ya. Tapi kecintaan kita tetap diletakkan kepada mukmin, orang-orang yang beriman. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Allah SWT di kalimat berikutnya, ruhama'u bainahum. Nah, orang-orang yang bersama Nabi ini yang ingin disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ahlus sunnah wal jamaah kan orang-orang pengikut sunnah, begitu. Sunnah Rasul berarti mengindikasikan diri mereka dekat dengan Rasul. Ya, jadi kalau dia dekat dengan Rasul, gitu, bersama dengan Rasul dia harus apa? Ruhama bainahum, berkasih sayang, ya, kepada orang-orang yang beriman. Gitu. Tarahum ruka'an sujada ya betaguna fadla minallah wa ridwana. Ya, kamu melihat mereka ini ruku, orang-orang beriman ini ruku dan sujud untuk mencari apa? Karunia Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh membedakan kebiasaan dengan ibadah. Ya, jadi yang membedakan itu niatnya ya. Nah, misalkan seseorang itu makan hanya demi memenuhi hasrat semata. Jadi kan sebuah kebiasaan saja, ya. Sementara yang lain makan demi menjalankan perintah Allah agar dirinya kuat untuk beribadah setelah makan. Begitu. Dia niatkan di dalam hati, saya mau makan secukupnya, ya. Allah SWT berfirman kan di surat Al-A'raf, wa kulu washrabu, wa kulu washrabu, ya, dan makanlah kalian dan minumlah kalian itu. Ya, karena niat makan yang dilakukan, ya, orang ini bernilai ibadah, maksudnya meniatkan makan dan minum untuk dirinya kuat melakukan ibadah. Dan orang yang sebelumnya dia hanya makan dan minum ya sebatas kebiasaan saja. Maka dia akan mendapatkan apa yang dia maksudkan. Maksudnya apa? Kuat saja tapi nggak mendapatkan keridhaan Allah. Makanya sulit menemukan ketenangan di dalam ibadah. Gitu. Salah satu faktornya demikian. Nah, contoh kedua, ada ada si fulan, tetaro si A yang dia itu mandi ya hanya agar merasa segar gitu. Sementara si B ya mandi dengan niat uh, mandi ibadah gitu ya untuk menjaga kebersihannya. Maka mandi si A hanya sebagai kebiasaan saja. Sementara mandi si B bernilai ibadah gitu. Karena itulah sebagian ulama mengatakan ya ibadah yang lengah itu ya kebiasaan dan kebiasaan orang yang sadar itu ibadah. Contoh ibadah orang-orang yang lengah bernilai kebiasaan semata adalah wudhu, sholat, kemudian pergi seperti biasanya.
Ya, jadi setiap kita melakukan ibadah yang disyariatkan, wudhu, pergi ke masjid, harus ada niatan kita mencari apa? Ridha Allah. Jangan sampai kita hanya merutinkan sebuah kebiasaan saja. Iya, kerutinan kita itu adalah sebuah ketaatan kepada Allah, tapi perlu dihadirkannya niat. Dan apalagi ketika sholat niatnya itu, ya seperti yang dikatakan oleh para fuqaha ulama fikih, niatnya itu harus ditakyin, harus ditentukan sholat kita sholat apa. Kita ingin sholat duha ya niatnya harus sholat duha, bukan cuma niatnya sholat doang. Enggak bisa. Itu perkara sholat. Nanti perkara saum juga beda lagi. Apa yang saum sunnah, puasa sunnah maupun puasa wajib. Niatnya bagaimana? Kalau lupa niat bagaimana? Begitu. Nah itu dibahas nanti di kitab-kitab fikih. Ya, sebagaimana juga menuntut ilmu, ya menuntut ilmu ini ibadah. Nah, ya contoh ada dua orang yang sama-sama menuntut ilmu, ya menuntut ilmu fikih. Tentu ini adalah ilmu-ilmu syar'i ya, ilmu tauhid, fikih, tafsir atau hadis atau ilmu bahasa Arab, ya. Ada dua orang, ya orang yang pertama ini jauh dari surga, sementara yang kedua dekat, ya. Padahal keduanya sama-sama membaca Al-Qur'an yang sama dan keduanya sama-sama berguru dengan guru yang sama, ya. Ternyata ya yang membedakan adalah niat mereka berdua. Walaupun yang dipelajarinya sama, gurunya sama, ya, bahkan kecerdasannya bisa lebih pinter yang jauh dari surga tadi, gitu. Karena niat, gitu ya. Yang pertama, dia belajar fikih dengan maksud untuk menjadi qadi, hakim, ya. Tapi menjadi hakim di sini bukan untuk ya semata-mata menetapkan atau mengimplementasikan keadilan untuk orang-orang di sekitarnya, untuk mencari ridho pahala dari Allah dia menerapkan keadilan tersebut. Bukan. Tapi ternyata dia belajar ilmu fikih, menjadi hakim, ya agar dia menjadi hakim, agar dia diberikan gaji yang banyak, ya gaji yang tinggi, lalu kedudukan yang tinggi pula. Nah, sementara yang kedua belajar fikih dari guru yang sama, menelah Al-Quran sama dengan orang yang pertama ini, tapi dengan maksud agar memiliki ilmu itu untuk diajarkan kepada umat dan tak mengharapkan sepeser pun. Ya, jikalau diberi maka ia diterima, setidaknya dia tidak meminta. Nah, dia ikhlas untuk mengharapkan apa? Ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksudnya agar ilmu itu diajarkan kepada umat. Nah, karena itulah keduanya sangat berbeda. Makanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan di dalam sabdanya ini berupa ancaman bagi orang-orang yang menuntut ilmu, bahkan dia mengajarkan ilmu tapi untuk mencari wajah manusia. Ya. Kata Nabi, "Man talaba ilman wa huwa mimma yubtagha bihi wajhullahi la yuridu illa ayyanala 'aradan minad dunya lam yarih raihatal jannah." Kata Nabi, "Man talaba ilman." Siapapun, begitu ya. Man, siapapun, kita terjemahkan siapapun, ya, talaba ilma, yang menuntut mencari ilmu, wa huwa mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya diniatkan oleh orang yang mencari ilmu tersebut hanya untuk ya yubtagha bihi wajhullah, hanya untuk mencari wajah Allah, keridoannya, la yuridu illa ayyanala aradan, namun dia tidak memaksudkan niatnya kecuali ayyanala aradan minad dunia, ya hanya saja untuk mendapatkan harta benda dunia, ya tujuan dunia.
Iya, maka orang-orang seperti ini lam yarih, kata Nabi, lam yarih, tidak akan pernah mencium itu ya raihatal jannah, ya wanginya surga. Hadis ini sahih riwayat ya riwayat oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Untuk itu, ya, pentingnya mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah ikhlas juga ada di surat Al-Bayyinah, ya. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Mukhlishina lahuddina, ya. Wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah mereka itu diperintahkan, ya, melainkan untuk beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Mukhlisina, dalam keadaan apa? Mengikhlaskan, membersihkan hatinya dari keinginan kepada selain Allah. Mengikhlaskan apa? Adina, adina di situ maknanya apa? Ibadah. Ketika kita membaca kitab kitab tafsir, gitu ya. Oleh sebab itu ada asar yang mengatakan, ya, ini asar yang diriwayatkan, haddatsani Muhammad ibn al-Husain, haddatsani Ammar bin Utsman al-Halabi, haddatsana Sarrar al-Anazi, qala sami'tu Abdul Wahid bin Zaid, ya. Beliau mengatakan, al-ijabatu, terkabulnya doa, makrunatun, itu bergandengan bil ikhlas, dengan keikhlasan seorang hamba. La furqata bainahuma, tidak akan pernah terpisahkan, ya, antara terkabulnya doa dengan keikhlasan yang ada di dalam diri seorang hamba. Ya, asar ini ada di dalam kitab Al-Ikhlas wan Niyah karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Nah, dibahas tuntas terkait asar-asar yang menjelaskan pentingnya mengikhlaskan niat. Ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya menerima amalan, ya, dari orang-orang yang bertakwa. Di surat Al-Maidah itu ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Baik, mungkin itu faedah yang menjadi, ya, akhir kesimpulan hadis pertama ini, ya, pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Semoga apa yang kita dapatkan, semoga apa yang telah kita baca dan kita telah bersama bisa menjadi buah berupa amalan dalam kehidupan kita. Dan kita bisa mengajarkan sedikit demi sedikit kepada orang terdekat kita. Siapa orang terdekat kita? Yaitu sanak keluarga kita. Ya. Dan itulah yang menjadi prioritas dakwah apabila seseorang itu ingin mendakwahkan dengan apa? Lisannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dari api neraka. Lalu, jadi tujuan menuntut ilmu ini yang pertama adalah, ya, melindungi diri kita dulu. Ya, lalu setelah itu ahlikum, ya, keluarga kita. Ya, dakwahkan kepada keluarga kita. Nah, dan sebaik-baiknya dakwah itu dakwah dengan akhlak, dengan amalan perbuatan. Ya, jika bagusnya, ahsannya kita bisa menjadi contoh, cerminan bagi orang-orang di sekitar kita. Agar apa?
agar sesuai dengan apa yang kita katakan, sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jangan sampai masuk ke dalam surat As-Saff ya, ayat 2 dan 3 ya. Lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Kabura maqtan indallah. Ya, sungguh teramat besar dosa ya di sisi Allah. Antakulu ma la taf'alun. Engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak kerjakan. Jadi di sini kita berusaha memperbaiki niat tentunya dan mengikhlaskan setiap amalan-amalan yang kita kerjakan selalu mengarah ya tertuju kepada Rabb Tuhan yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan melakukan sunnah-sunnah Nabi ini untuk meneladani beliau, bukan karena fashion semata dan yang semisalnya. Ya. Niat itu memang di hati. Oleh sebab itu hati bahasa Arabnya qalbun. Ya, karena dia memiliki sifat taqallub, berbolak-balik. Maka kita dianjurkan sebagaimana Nabi memerintahkan berdoa dengan doa yang telah diajarkan beliau. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah ya hati kami ini ala dinik di atas agamamu ini, yaitu agama yang lurus, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Begitu. Wa ya musarrifal qulub, dan zat yang memalingkan hati, maka palingkanlah sarrif qulubana. Palingkanlah hati-hati kami ini ila ta'atik, kepada ketaatan kepadamu. Tapi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Insya Allah besok hari baru kita masuk ke hadis yang kedua, ya, hadis Jibril, hadis yang cukup panjang. Silakan bisa dibaca-baca ya dari berbagai sumber ya. Hadisnya mungkin bisa dibaca yang Arabnya kemudian terjemahnya. Itu hadis tentang apa? Perkara iman ya, perkara Islam, perkara iman, perkara ihsan. Lalu perkara kiamat, begitu juga tanda-tandanya. Nah, baik, kita cukupkan. Mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.